Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ervita Ayu Putparani dengan NIM akhir 212. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal analisis sistem informasi manajemen. Topik pembahasan pertama yaitu ada abstrak, pendahuluan, dan pembahasan. Kita akan membahas tentang abstrak. Di dalam abstrak membahas secara singkat tentang fungsi sistem informasi manajemen di dalam bisnis dan tujuannya. Pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang yang berisi tentang tujuan utama dari sistem informasi manajemen pada organisasi bisnis, karakteristik dan komponen dari sistem informasi manajemen. Rumusan masalah. Bagaimana analisis sistem informasi manajemen? Tujuannya mengenal analisis sistem informasi manajemen. Pembahasan. Di sini saya mengambil dari beberapa tokoh yang bisa saya sebut sebagai O'Brien. Sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Menurut Abdul Qadir, mendefinisikan sistem informasi manajemen sebagai sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen dan mengambil keputusan dalam organisasi. Menurut David Grogan, tahun 1989, sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Menurut MC Leod 1995, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pakaian yang mempunyai kebutuhan serupa. Menurut Standard 1996, sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu pada manajemen. Ruang lingkup sistem. Menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Informasi. Menurut Anggreni dan Irviani, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu, sehingga mempunyai arti bagi penerima. Manajemen. Manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan CCM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manfaatnya yaitu meningkatkan aksesibilitas data, menjamin tersediaan kualitas dan keterampilan. Yang kedua, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengedefinisi kebutuhan akan keterampilan, mendukung sistem informasi. Yang ketiga, menetapkan investasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Sistem administrasi dan operasional sistem, pelaporan manajemen sistem. Sistem database, manajemen data, sistem pencarian. Komponen sistem informasi disebut blok bangunan building block, yaitu komponen input yang merupakan komponen model, komponen output yaitu ya komponen output, komponen software yaitu ya komponen control B. Komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Ya, secara fisik itu seperti perangkat keras atau perangkat lunak, database, prosedur pengoperasian, personalia, pengoperasian. Struktur sistem informasi yaitu sistem informasi manajemen. Informasi pada dasar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur atau formal dan sistem yang tidak terstruktur atau non formal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Sistem non formal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi
tetapi mempunyai pengaruh cukup kuat dalam kehidupan organisasi yang bersangkutan. Peran-peran sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada sistem informasi, mendukung proses bisnis dan operasi. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan karyawan dan manajemen. Yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Jenis-jenis informasi. Sistem pendukung operation atau bahasa Inggrisnya operation support system. Yang pertama itu ada sistem pengolahan khusus, bahasa Inggrisnya specialized processing system. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi, bahasa Inggrisnya transaction processing system. Yang ketiga, sistem pengendalian proses, atau bisa disebut bahasa Inggrisnya proses control system. Yang keempat, sistem kerjaan perusahaan, yang bahasa Inggrisnya enterprise collaboration system. Yang kedua ada sistem pendukung manajemen. Yang pertama sistem informasi manajemen. Yang kedua sistem pendukung keputusan. Yang ketiga sistem informasi eksklusif. Yang keempat sistem pengolahan khusus. Contoh sistem informasi manajemen. Ada executive support system yang bisa disebut ESS, group decision support system. Ada yang bisa disebut GODSS, dan computer support collaborative work system yang bisa singkatannya itu biasanya CSCWS. Ada expert system yang singkatannya ES, dan artificial intelligence yang bisa disingkat AI. Di sini ada decision support system. Ya, DSS itu singkatannya Informatic Management System, yang singkatannya IMS, Office Automatic System, yang singkatannya OAS. Supply Chain Management, dan Enterprise Resource Planning. Kesimpulannya, dengan waktu aktivitas SIM yang berbasis komputer ini, para pemimpin perusahaan manajer dapat lebih mudah, murah, efisien, dan efektif dalam upaya mengambil keputusan, termasuk di dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan atau planning, perorganisasian atau organisasi, penggerakan, dan pengawasan, yang hasil keputusan tersebut harus dapat bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.